Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menerangkan ya beberapa bentuk ibadah ya. Pertama beliau sebutkan secara apa? Secara berurut dulu ya. Bentuk-bentuk ibadah, kemudian nanti beliau terangkan dalil-dalilnya. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan memberikan penjelasan terhadap ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya. Syekh Muhammad mengatakan ya fama anwa'ul ibadah allati la tasluhu illa lillahi ta'ala. Apa macam-macam ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Qultu aku katakan min anwa'i du'a'u. Di antara jenis-jenis ibadah itu yang tidak boleh dipersembahkan kepada Allah tentunya adalah berdoa. Ya, doa itu merupakan ibadah ya. Jadi doa ini tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah semata-mata. Jangan sampai orang berdoa kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan anwa'ul ibadati katsiratun. Macam-macam atau jenis-jenis ibadah itu banyak. A'zamuhad du'a, di antara yang paling agung dari jenis-jenis ibadah itu adalah berdoa. Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berkata, ya, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka semua akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa dan perintahkan kita berdoa hanya kepadanya saja, ya. Jadi ada perintah berdoa, kemudian yang kedua perintah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang merasa sombong untuk beribadah kepadaku, maksudnya orang-orang yang merasa sombong untuk berdoa kepadaku. Jadi ibadah Allah sebut dengan apa? Dengan doa. Ibadah Allah sebut dengan apa? Dengan doa ya. Jadi doa Allah sebut dengan ibadah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman ya bagi orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka semua akan masuk neraka jahanam dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina, dalam keadaan kecil ya. Dalam keadaan rendah. Ya. Jadi ini merupakan dalil ya yang memerintahkan kita untuk berdoa dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah ya. Doa itu adalah ibadah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, amarallahu bidu'aihi. Allah telah memerintahkan untuk berdoa kepadanya. Ketika para ulama mengatakan ketika Allah perintahkan kita berdoa, itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ijabah buat doa-doa kita. Ya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha memiliki segalanya. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan menyiapkan al-ijabah wal qabul, menyiapkan untuk diterimanya doa hamba-hamba tersebut ya. Amarallahu bidu'aihi, Allah telah perintahkan untuk berdoa kepadanya saja. Wasamma zalika ibadatan, dan Allah menyebut hal tersebut ibadah. Jadi doa Allah sebut dengan apa? Dengan ibadah, menunjukkan bahwasanya doa tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai. Sesungguhnya orang-orang yang merasa besar dari beribadah kepadaku, maksudnya dari berdoa kepadaku. Jadi ibadah, jadi doa Allah ungkapkan dengan apa? Dengan kata ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Doa itu adalah ibadah, sehingga tidak boleh orang meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada penghuni kubur, kepada wali-wali, kepada setan, kepada malaikat, kepada rasul, enggak boleh sama sekali ya. Enggak boleh orang mengatakan, "Ya Rasulullah isfini." Wahai Rasulullah sembuhkan saya. Ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah tolonglah saya, ya kan? Banyak kita lihat masyarakat hari ini doanya masih begitu. Ya Rasulullah agisni, ya Rasulullah agisni. Wahai Rasulullah selamatkanlah saya, ya Rasulullah tolonglah saya. Ya, padahal ini doa
Doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Apalagi kepada makhluk-makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari Rasulullah SAW, ya kan? Ya Syekh Fulan isfini, wahai Syekh Fulan sembuhkan saya, ya kan? Ya siapa saja yang dimohonkan kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berdoa apapun kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fad-du'a'u huwa a'zamu anwa'il ibadah. Doa itu ya adalah jenis ibadah yang paling agung. Doa itu merupakan suatu jenis ibadah yang paling agung, ya. Faman da'a ghairallahi minal mauta wal maqburin, maka siapa yang berdoa kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang telah mati dan orang-orang yang telah dikubur, wal jinni, dan berdoa kepada jin, wasyayatin, dan kepada setan-setan, faqad asyraka billahi syirkal akbar, maka dia telah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah, yaitu kesyirikan yang besar. Ini orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada orang yang telah mati, baik yang mati itu berupa wali, berupa nabi, ya, berupa orang-orang yang mereka katakan saleh dan seterusnya, wal makburin, kepada orang-orang yang telah dikubur, atau kepada jin. Ada orang meminta doa kepada jin, ya, minta harta kepada jin. Wasyayatin, kepada setan-setan, faqad asyraka billah, dia telah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Asyirkal akbar, yaitu syirik yang besar, ya. Jadi ini sangat berbahaya, ya, ketika orang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan suatu kesyirikan yang besar, ya. Yang kita mengetahui bagaimana, ya, resiko yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan syirik besar ini, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah semata-mata, maka janganlah kamu berdoa kepada siapapun selain Allah, ya. Maka janganlah kamu berdoa kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid-masjid itu milik Allah. Maksudnya kata ulama mengenai kata al-masajid, ada dua tafsiran ulama. Yang pertama itu tempat-tempat kita sujud. Ketika kita sujud di masjid, jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh orang menguburkan mayit di dalam masjid, ya. Karena masjid itu khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masjid ketika ada kuburan di masjid, perhatian orang lebih tertuju kepada kuburan itu. Pasti itu. Ketika ada kuburan dalam masjid, ya. Mau sholat, bukannya berzikir, malah tawaf dulu di kuburan itu, ya. Setelah sholat, ya, bukannya menghadap berdoa kepada Allah atau tapi tawaf dulu di kuburan tersebut, ya. Makanya hal tersebut adalah suatu hal yang sangat dilarang, ya. Tafsiran kedua tentang masjid yaitu a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud kita. Anggota sujud kita ada 7, dan semuanya itu dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh misalnya kita sujud kepada makhluk, enggak boleh misalnya kita menundukkan wajah kepada makhluk, ya, dengan maksud ibadah. Ya, wa annal masajida lillahi, sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah semata-mata. Ya, dibangun hanya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh menyeru seorang pun dalam masjid itu, ya. Ini dalam kaidah usul fikih nakirah fi siyaqin nahi tadullu 'alal umum, bahwa nakirah itu kalau dalam konteks larangan dia berlaku umum. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada kan nakirah, isim nakirah. Dan dalam bentuk nahi disebutkan dalam konteks nahi, ya. Fala tad'u ini kan isim fi'il nahi, ya. Jadi dia berlaku umum, apapun tidak boleh, apapun bentuknya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berdoa kepadanya, entah itu nabi, entah itu wali, entah itu orang saleh, entah itu jin, entah itu syaitan, ya, entah itu dukun, tidak boleh berdoa kepadanya sama sekali. Doa itu milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, semua ayat yang memerintahkan doa itu menyebutkan objek doa itu kepada siapa ditujukan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu enggak boleh bahkan menjadikan perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang mereka katakan wali-wali, ya. Allah berfirman wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepada engkau, ya kan, tentangku, kata Allah SWT, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat, ya.
Ya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li, hendaklah mereka yang mengabulkan perintah-perintahku dan hendaklah berdoa kepadaku ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dari kita ya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya ya. Dengan ma'iyahnya Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita ya. Kalau zat Allah Subhanahu wa taala, Allah bersemayam di atas arasy, tapi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu ya. Jadi kata ulama bahkan dalam ayat tentang yang ada di surah Al-Baqarah ini itu tidak digunakan kata qul sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain yang diawali dengan apa? Yas'alunaka anil anfal qulillahil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka apa lagi? Yas'alunaka anil mahid qul hiya azan. Yas'alunaka apa lagi? Yas'alunaka anir ruh qulir ruhu. Dikatakan mereka bertanya tentang harta rampasan perang, katakan. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim, katakan ya oleh engkau wahai Muhammad, dan seterusnya. Tetapi ketika berkenaan dengan doa, Allah tidak menyebutkan uslub yang demikian. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Kalau hambaku bertanya kepada engkau tentangku, sungguhnya aku dekat, tidak dikatakan apa? Qul fa inni qarib. Allah enggak mengatakan demikian. Menunjukkan bahwasanya dalam ibadah tidak ada perantara ya. Tidak ada perantara ya. Kita berdoa kepada tawasul namanya ya. Berdoa kepada orang saleh dengan anggapan orang saleh itu akan menyampaikan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya kalau orang yang tahu di kuburan itu tidak ada yang mengaku bahwa mereka itu sedang meminta kepada yang dikubur itu, enggak. Dia katakan apa? Ini tawasul namanya ya. Menjadikan orang-orang saleh ini sebagai perantara yang akan menyampaikan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar ya kan? Bahkan Allah SWT lebih dekat kepada kita dari apa? Dari urat leher kita. Allah lebih dekat kepada kita daripada tali sandal kita sendiri, ya kan? Tetapi orang tidak mau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih makbul, kata dia, jadikan perantara-perantara ya. Justru semakin jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perantara tersebut, ya. Nah, ini penting ya dalam berdoa ya. Bahwasanya dalam berdoa itu harus ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ayat yang membicarakan dan setiap hadis yang membicarakan tentang doa, Allah sebutkan objeknya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Ya. Berdoalah kalian kepada Allah, fad'ullaha. Disebutkan objeknya langsung supaya enggak ada kesamaran-kesamaran sedikit pun dalam hal ini, bahwasanya doa itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan agama ini hanya untuknya. Mukhlishina lahu fid du'a. Maksud memurnikan agama untuk Allah adalah memurnikan doa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Fasammat du'a adinan. Allah sebut doa itu dengan apa? Dengan kata din. Tadi Allah menyebut doa dengan kata ibadah. Kemudian Allah menyebut doa dengan kata din. Ya, dalam ayat lain Allah menyebut doa dengan kata din, yaitu apa? Agama, ya. Kama samahu fil ukhra ibadatan. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menyebut doa itu dengan nama apa? Ibadah. Izan fad du'a'u din. Jadi doa itu adalah agama. Wad du'a'u ibadatun lillah, dan doa itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza mimma yadullu ala 'izamid du'a. Dan inilah di antara yang menunjukkan besarnya kedudukan doa tersebut. Sehingga doa